Oh God, ich bin getroffen. Ya Tuhan, aku kena. Ucapan terakhir itulah yang keluar dari mulut Jenderal Kohler ketika sebutir peluru menembus dadanya. Sang jenderal itu pun terkapar dan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pemerintah Belanda menyadari kekeliruan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang menyerbu dan membakar masjid termegah kebanggaan rakyat Aceh itu. Serangan ke Masjid Raya itu adalah bumerang bagi Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1873 itu meninggalkan bukti banyaknya korban perang Aceh di pihak Belanda. Di antaranya dapat disaksikan di Kerkoh Pecut, Banda Aceh, sekitar 1 km di selatan Masjid Raya. Di sana terkubur 2.200 serdadu Belanda, termasuk Kohler, sang jenderal itu sendiri. Lantas siapa penembak misterius yang telah menembak jantung Jenderal Kohler hingga kematiannya menghebohkan jagat Eropa ketika itu? Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantu. Mayor Jenderal J.H.R. Kohler lahir di Groningen 3 Juli 1818. Ia adalah serdadu terbaik, perwira berpengalaman, penuh disiplin serta orang yang ramah. Kohler mulai menjalani karir militer dari pangkat terbawah. Sejak 3 Mei 1832, saat usianya 14 tahun, ia mulai menjadi serdadu bawahan dalam jawatan Afdeling Infanteri ke-9. Antara tahun 1832 sampai 1834, ia sempat terlibat dalam aksi militer Belanda di Belgia dan Flandria. Semasa di Belgia, ia hanyalah sebagai kopral, namun berangsur-angsur pangkatnya naik ketika dipindah tugaskan ke Hindia Belanda. Kohler pernah ikut dalam ekspedisi di Lampung pada tahun 1856. Pada tahun 1857, ia dianugerahi bintang Ridder der Militare Willemsorde. Tahun berikutnya, ia menjadi mayor seusai ditempatkan di Batalion Infanteri kedua pada tahun 1859, dan tahun berikutnya ia ditempatkan di Garnison Bangka. Tak lama kemudian Kohler diangkat menjadi letnan kolonel dan 5 tahun kemudian berpangkat kolonel. Sebelum berangkat dalam apa yang disebut pihak Belanda sebagai ekspedisi pertama ke Aceh, berdasar keputusan Kerajaan Belanda nomor 19 pada 7 Januari 1873, ia diangkat lagi menjadi mayor jenderal. Pemilihan J.H.R. Kohler sebagai panglima ekspedisi militer ke Aceh lantaran ia adalah salah satu komandan teritorial di Sumatera Barat. Dalam kepala Kohler ada rencana perang yang sederhana. Begitu menginjak Aceh, ia ingin membangun sebuah pangkalan di sekitar muara Sungai Aceh. Dari situ pasukan KNIL dan Marsusi akan bergerak ke arah istana, tempat kediaman Sultan Aceh sekaligus ibu kota Kutaraja yang sekarang berubah menjadi Banda Aceh. Menguasai ibu kota Aceh akan mempermudah penguasaan wilayah lain, demikian pikirnya. Rencana sederhana Kohler ini membuktikan betapa lemahnya pengetahuan pasukan tentara Belanda akan Aceh. Mereka tidak tahu letak persisnya istana kesultanan. Kohler memang mengumpulkan data-data intelijen soal Aceh, tapi hal itu ternyata masihlah sangat minim. Dalam pikirannya, istana kesultanan adalah sebuah tempat yang luas dan besar, yang terdiri dari berbagai kampung, dengan banyak sawah, lapangan, kebun kelapa, serta kira-kira 6.000 jiwa yang bermukim. Serbuan Kohler dimulai pada Senin pagi, 6 April 1873, saat pasukan Belanda yang pertama mendarat di pantai Ciremen. Armada Belanda terdiri dari 6 kapal perang, 2 kapal angkut laut pemerintah, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, dan 5 kapal layar yang masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut. Total pasukan berjumlah 3.000 orang bersenjata lengkap dan modern. Setelah mendarat pada 6 April 1873, pasukan Kohler harus 4 hari mengalami pertempuran. Dalam 4 hari itu, bangunan megah yang mereka kira sebagai benteng Sultan Aceh berhasil direbut pada 10 April 1873. Ternyata bangunan itu adalah Masjid Baitur Rahman. Orang-orang Aceh tentu tak terima masjid mereka dikuasai kaum yang disebut sebagai KP alias kafir atau orang-orang yang tidak percaya. Akhirnya malam itu juga terpaksa masjid yang mereka duduki itu dilepaskan kembali karena serangan gencar pasukan Aceh. Masjid itu pun lalu berusaha direbut lagi oleh Kohler dan pasukannya. Pada 14 April 1873, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya di bawah komando Kohler, tentara Belanda mencoba merebut lagi Masjid Baitur Rahman. Tetapi tembakan jitu sniper pejuang Aceh telah menghentikan langkah Kohler, sehingga rencana penyerangan selanjutnya menjadi tak terkendali. Lantas siapa sebenarnya penembak misterius yang telah menembus jantung Jenderal Kohler hingga kematiannya menghebohkan jagat Eropa ketika itu?
Sniper ini diketahui seorang remaja misterius dari Laskar Aceh yang berusia 19 tahun dan bersembunyi di belakang reruntuhan tidak diketahui oleh Kohler yang saat itu sedang memegang teropong. Informasi yang telah tersimpan lebih dari 1 abad ini secara mengejutkan terbongkar misterinya belum lama ini. Seorang cucu Tengku Imun Luwing Bata yang telah berusia 68 tahun mengaku bahwa sniper itu adalah kakeknya. Tengku Imum Luwing Bata memang seorang pejuang Aceh pada waktu Kohler dan pasukannya mendarat di Aceh. Ia merupakan pemimpin pemukiman Luwing Bata atau seorang Ole Balang yang bernama asli Tengku Nyak Raja. Dan ia juga anak dari Tengku Cik Luwing Bata. Luwing Bata ini dulunya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Aceh dan berada langsung di bawah kesultanan. Cucu Tengku Imum Luwing Bata yang bernama Nukman ini menjelaskan bahwa kakeknya dan pengikutnya sengaja menyembunyikan dan merahasiakan identitas kakeknya sebagai penembak Kohler untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya. Ia juga menjelaskan bahwa jarak Tengku Imum Luwing Bata dengan Kohler hanya berjarak 100 meter dan menembak dengan senjata seadanya. Entah kebetulan atau memang karena keahliannya sebagai seorang sniper sejati, Tengku Nyak Raja melepaskan 1 tembakan dan tepat mengenai jantung Kohler setelah sebelumnya menembus lensa teropong yang disangkut di lehernya. Tengku Nyak Raja atau Tengku Imum Luwing Bata hingga saat ini makamnya belum diketemukan. Namun sejarah Aceh mencatat bahwa ia syahid dalam pengejaran pasukan Belanda, akan tetapi sejarah juga tidak mencatat di mana lokasi syahidnya. Tapi ada juga yang mengatakan jika ia syahid di Gelumpang Minyak Widi. Selain Kohler, 3 orang jenderal Belanda lainnya harus meregang nyawa di Aceh. Ini merupakan peristiwa tragedi satu-satunya yang pernah dialami oleh pasukan Belanda dalam sejarah perjalanannya menyerang wilayah lain di Nusantara. Demikian kisah tentang kematian Jenderal Kohler dan terungkapnya misteri penembaknya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat.